Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anya Adila Sabila Rashid, NIM 2201151. Eh, pada pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai hukum Kirchhoff. Jadi, pada praktikum hukum Kirchhoff dilakukan percobaan menggunakan tes simulasi Colorado untuk mensimulasikan rangkaian. Tujuan praktikum ini adalah untuk memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus arah, memahami hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel, dan memahami hubungan antara tingkat nyala lampu terhadap penempatannya dalam rangkaian seri dan paralel. Telah dilakukan percobaan dengan pengolahan data hambatan 1 1200 ohm, hambatan 2 800 ohm, hambatan 3 500 ohm, epsilon 1-nya 300 volt, dan epsilon 2-nya 100 volt. Kata kunci, hambatan, arus, dan rangkaian. Jadi di sini kita akan membahas pendahuluan, dasar teori, metodologi, analisa data, dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Jadi yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang praktikum ini adalah di era teknologi yang sudah banyak berkembang saat ini, manusia dalam melakukan kegiatan sudah terbiasa menggunakan alat elektronik yang biasanya sangat membantu dalam pekerjaan apapun, baik dari sektor industri maupun rumah tangga. Dalam penggunaannya, perangkat elektronik tersebut memerlukan sumber daya yang berasal dari listrik. Pada listrik sendiri, terdapat arus, tegangan, dan hambatan listrik yang saling berkaitan. Terkaitan tersebut dapat dijelaskan dengan hukum Kirchhoff. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan arah sumber arus arah, kemudian memahami hubungan antara beda potensial dan arus rangkaian paralel dan seri, dan terakhir memahami hubungan antara tingkat nyala lampu dan dengan penempatannya dalam rangkaian. Permasalahan yang akan kita hadapi adalah apa sifat rangkaian seri dan paralel dari sumber arus arah, kemudian bagaimana hubungan antara beda potensial dan arus rangkaian seri dan paralel, kemudian bagaimana hubungan antara penempatan lampu dengan tingkat nyala lampu pada rangkaian. Kemudian dasar teori, hukum Kirchhoff. Jadi hukum Kirchhoff 1 merupakan hukum kekekalan muatan listrik yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang ada pada sebuah sistem tertutup adalah 0. Jumlah arus yang mengalir menuju suatu simpul adalah sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi maksudnya I arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Kemudian dalam hukum Kirchhoff 2 adalah hukum kekekalan energi yang diterapkan dalam suatu rangkaian tertutup. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah aljabar dari sumber beda potensial dalam sebuah rangkaian tertutup sama dengan 0. Atau rumusnya sigma epsilon ditambah sigma v sama dengan 0. Oke, ini metodologi kami melakukan praktikum. Di sini ada flowchart-nya. Bisa dilihat kami pertama-tama start, kemudian masuk ke pad dan klik lab, lalu pilih arus konvensional, lalu rangkai seperti pada gambar di atas di dasar teori. Ketiga, mengatur nilai R dan epsilon. Keempat, menggunakan voltmeter untuk mengukur tegangan yang mengalir. Kemudian kelima, menggunakan ampermeter untuk mengukur nilai arus yang mengalir pada rangkaian. Keenam, mencatat nilai tersebut pada tabel. Alat yang digunakan itu PC simulator, laptop atau komputer, dan Microsoft Excel. Jadi ini adalah pengolahan datanya untuk epsilon, untuk hambatan 1 itu sama dengan 1200 ohm, hambatan 2 800 ohm, hambatan 3 500 ohm, epsilon 1 300A,
ampere dan epsilon 2-nya adalah epsilon 1-nya sama dengan 300 volt dan epsilon 2-nya sama dengan 100 volt. Jadi berikut adalah cuplikan kami saat mengambil data. Jadi rangkaiannya kami buat dulu. Jadi di sini epsilon 1-nya, di sini epsilon 2, kemudian ini hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3. Sudah dimasukkan masing-masing pengolahan datanya. Jadi epsilon 1 300 volt, epsilon 2 100 volt. Hambatan 1-nya 1200 ohm, hambatan 2-nya 800 ohm, dan hambatan 3-nya 500 ohm. Kemudian di antara resistor sama kabelnya ini dibutuhkan ampere meter agar kita tahu berapa arus yang mengalir di sini. Kemudian dapat kita lihat bahwa R1 sama dengan 17 ampere, 0,17 ampere, kemudian R2 sama dengan 0,01 ampere, dan R3 sama dengan 0,18 ampere. Kemudian menggunakan voltmeter untuk menghitung tegangan yang terkandung di setiap resistor. Jadi pada R1 hasil tegangan itu adalah negatif 207,94. Kemudian pada resistor 2 itu sama dengan 7,94 volt. Kemudian pada R3 sama dengan negatif 92,06. Kemudian hasil-hasil tersebut kita masukkan ke dalam tabel analisa data. Jadi bisa dari sini, ini adalah hasil dari kami melakukan simulasi. Kemudian di sini adalah hasil dari kami melakukan perhitungan. Jadi data-data yang sudah kami dapat tadi kami masukkan ke dalam tabel berikut. Jadi agar kami bisa menemukan untuk menghitung arusnya, itu kami memanfaatkan hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Jadi pertama-tama kami menghitung log satunya, itu negatif epsilon 1 tambah I3 tambah arus 3 dikali hambatan 3 ditambah arus 1 dikali hambatan 1 sama dengan 0. Dan hasilnya adalah 5 I3 ditambah 12 I1 sama dengan 3,1. Ini maksudnya dia persamaan 1. Kemudian di loop 2 ini epsilon 2 dikurang arus 3 dikali hambatan 3 dikurang arus 2 dikali hambatan 2. Kemudian didapatkan hasilnya sebagai berikut. Dan kemudian disubstitusikan I1 tambah I2 ke dalam I3. Jadi segera di sini kita disubstitusikan, kemudian dikalikan masing-masing dan dijumlahkan ini hasilnya. Jadilah persamaan 3. Dan persamaan 2 tadi kita lakukan hal yang sama dan jadilah persamaan 4. Kemudian kita lakukan eliminasi pada persamaan 3 dan 4. Dan didapatkan hasil I1 sama dengan 0,17 ampere. Kemudian untuk
mencari I2-nya, kita substitusikan I1 ke persamaan I4. Persamaan 4. Dan didapatkan hasilnya I2 sama dengan 0,01 ampere. Dan untuk mencari I3, tinggal kita tambahkan saja I1 dan I2-nya, dan hasilnya adalah 0,18 ampere. Kemudian kita menghitung nilai V-nya. I1 sama dengan I1 kali R1 sama dengan 204 volt. Kemudian V2-nya 8 volt dan V3-nya 90 volt. Jadi bisa kita bandingkan seperti di data di tabel data ini. Kita bandingkan hasil simulasinya dengan hasil perhitungan menggunakan loops. Jadi nilai 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 arus itu sama dan nilai voltnya ada sedikit perbedaan. Jadi, jadi kita masuk pembahasan sama seperti penjelasan saya tadi. Jadi pada praktik uang ini dilakukan perhitungan untuk mencari nilai arus dan tegangan pada setiap hambatan pada rangkaian yang telah disimulasikan di pet simulasi. Kemudian kita dapatkan hasilnya, kita masukkan ke dalam tabel. Kemudian kita hitung, kita mencari arusnya memanfaatkan hukum Kirchhoff 1 dan 2, dan kemudian didapatkan hasil perbandingannya tadi sebagai berikut. Maaf untuk mempersingkat waktu karena ternyata sudah 20 menit. Jadi kesimpulannya, hukum Kirchhoff berbunyi, hukum Kirchhoff pertama berbunyi jumlah arus yang keluar sama dengan jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Kemudian hukum Kirchhoff sudah berbunyi jumlah aljabar dari beda potensial pada suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Nah, kemudian hasil analisis data simulasi PET dengan hasil perhitungan manual memiliki sedikit selisih pada nilai tegangannya. Saran saya, untuk kedepannya harus lebih teliti ketika melakukan percobaan. Saat praktikum, jangan lupa untuk memperhatikan arah loop. Baik, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, mohon ditanyakan ke kontak saya di sini. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.